Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough. But God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision. We step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Shalom semuanya. Boleh lebih semangat dikit nggak? Shalom semuanya. Puji Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Yes, thank you Jesus. As everyone know, tema bulan ini adalah a new well. Kalau minggu lalu kita belajar tentang the same well, gimana Tuhan bisa memakai apa yang kita lakukan sehari-hari, rutinitas kita yang kelihatannya bosen, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata bisa menjadi alat buat Tuhan untuk membagikan karah dari Tuhan. Tuh. Dan gimana kita bisa menerimanya adalah dengan mempunyai sikap hati yang benar, yaitu tekun dalam melakukan dan tetap setia dalam melakukan perkara kecil. Lalu kita 2 minggu lalu, kita belajar tentang Ishak. Ya, kita belajar tentang perjalanan Ishak, gimana dia dari sumur satu ke sumur yang lain, hingga beberapa sumur, hingga akhirnya dia sampai di sumur yang bernama Beersheba. Nah, dia diperhadapkan dengan dengan 5 sumur yang berbeda, dan tiap-tiap sumur itu memiliki tujuannya masing-masing. Kita tahu bahwa sumur-sumur itu memiliki tujuan yang berbeda yang membentuk dia untuk menerima sumur yang terakhir itu, yaitu Beersheba. Tapi kita bisa mengerti sedikit bahwa sumur itu sebenarnya season. Karena kita belajar dari Ishak bahwa sumur adalah sebuah season di mana dia berpindah-pindah ya. Lalu akhirnya karena kita percaya bahwa sebenarnya season itu akan selalu ada. There's always gonna be a new season. So there's gonna be a new well. Itu nggak akan berhenti. Karena kita hidup itu, contoh kita hidup untuk, kita harus belajar untuk hidup. Ya kan, there's a saying, ketika kita, if we stop studying, if we stop learning, we stop living. So firman Tuhan hari ini, saya ingin bawakan dengan judul, Still Following Jesus in the New Well. Boleh katakan sama-sama? Still following Jesus in the new well. Sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini Tuhan kami bisa kembali berkumpul di gereja-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kiranya dari firman yang Kau akan sampaikan ini Tuhan bisa memberi benih-benih Tuhan Yesus bagi setiap daripada yang datang, dan kami bisa mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya firman yang akan kami terima bisa menjadi suatu benih yang kami bisa dengar, kami bisa mengerti, dan kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. So, saya akan mulai dengan a quote, yaitu a new well doesn't mean the old well is bad. Coba saudara pikirkan, a new well doesn't mean the old well is bad. Kita tahu tadi bahwa sebenarnya a well itu bisa, atau sumur itu bisa kita gambarkan sebagai season. Nah, sumur yang baru tidak berarti sumur yang lama itu buruk. Pak, saudara pernah diperhadapkan dengan situasi gitu ya, a change of season. Mungkin ada yang harus pindah dari Australia ke New Zealand,
Mungkin ada yang yang kuliah dari Indonesia ke New Zealand. Mungkin yang dari New Zealand malah harus keluar dari New Zealand. We never know. Tetapi apakah artinya season yang kita udah lewatin itu nggak berguna sama sekali atau itu it's a bad thing? No, I don't think so. Gitu. Kita tahu dari kisah Ishak bahwa dia berpindah-pindah sumur, tetapi bukan artinya air di sumur yang lama itu habis. Bukan artinya bahwa airnya habis atau tempat itu udah nggak layak ditinggalin. Nah, karena kita tahu bahwa sumur pada zaman itu adalah sumber kehidupan ya, di mana orang-orang mungkin bisa berdiam, memilih untuk berdiam, memilih untuk akhirnya settle down, itu pasti di sekitaran sumur, karena sumur adalah bentuk dari sumber kehidupan. Tetapi ketika Ishak disuruh pindah, apakah artinya sumur yang, apakah Gerar, apakah yang lain-lain itu, including Rehoboth, apakah itu bad, apakah itu useless, apakah itu, wah itu cuma musim yang aku harus lewatin lah, habis itu udah gak penting. No. Every step of the journey itu important. Every season yang kita alami itu penting dan punya tujuannya masing-masing. And so, tapi ketika tujuan Tuhan sudah terpenuhi di situ, maka kita akan dibawa ke season yang baru. So when we understand that kita akan belajar sampai kita mati nanti, ya, aku rasa there's always gonna be a new season coming, a new well coming. Itu I don't think it's gonna stop. Kita akan selalu diperhadapkan dengan season yang baru, dengan mungkin environment yang baru, ya, dengan sumur yang baru, dikelilingi orang-orang yang baru, tetapi doesn't make the old one bad atau doesn't make the old one useless gitu. Contoh, kita dari SD, mungkin kita kalau misalnya ngomongin belajar tadi ya, mungkin kalau kita SD tujuan kita adalah untuk belajar, karena ya disuruh orang tua gitu kan, karena itu bagian dari kewajiban kita. Tetapi masalah utama mungkin kalau kita SD adalah apa? Mungkin belajar gitu ya. Wah, membangun fondasi dalam materi-materi yang ada di sekolah itu dalam mencari passion. Aku sukanya apa nih gitu kan. Lalu setelah itu kita datang ke new season, yaitu SMP dan SMA. Dan di new season ini apakah SD itu useless? Enggak, SD itu berguna untuk tadi menguatkan fondasi kita. Lalu ketika kita sudah membangun fondasi itu, ketika kita masuk ke SMP dan SMA, masalah utama kita udah beda lagi. Bukan lagi soal pelajaran, bukan lagi soal membangun fondasi. Tetapi mungkin masalah kita adalah pertemanan dan perjodohan. Gitu kan. Biasa anak-anak SMA baru mulai suka-sukaan, banyak yang pacaran dan lain-lain. Gitu kan. Lalu setelah SMP, SMA, kita dihadapkan dengan season baru lagi, yaitu kuliah. Ya masalah-masalah yang lama mungkin belum hilang. Kita tetap harus belajar. Kita tetap harus, mungkin yang belum dapat jodoh, mungkin harus tetap mencari jodoh, mencari teman gitu kan. Tapi di kuliah kita mempunyai masalah yang baru, yaitu mungkin identitas. Siapa diri kita, karena mungkin identitas ini gak akan muncul sebelum kita diperhadapkan dengan situasi yang memandirikan kita gitu ya kesannya. Karena kita tahu bahwa ketika kita sudah kuliah artinya seharusnya kalau di New Zealand itu kita lepas dari orang tua. Berarti kita sudah dewasa, kita sudah lepas dari orang tua nggak harus membiayai anaknya. Nah, masalah-masalah ini akan selalu ada, tetapi tujuannya adalah satu. Ya, kita tetap melakukan, kita punya tujuan yaitu belajar. Di setiap season kita harus melewati walaupun dengan masalah-masalah yang berbeda. So kita hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang sangat hidupnya sangat memuliakan nama Tuhan ya menurutku, dan dia mau ikut Tuhan, dia mau menjadi alatnya Tuhan, dan dia menunjukkan contoh dari kehidupannya yang menunjukkan bahwa dia bisa enjoy every season dan dia bisa obey in every season. Kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-1 sampai 6. Kita akan belajar dari Nabi Elia. Dikatakan di sini,
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Demikianlah firman, sampai situ dulu. Nah kita tahu di ayat yang pertama, Elia adalah, karena kita tahu Elia adalah seorang nabi, nabi itu tugasnya sebagai juru bicaranya Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Jadi kita bisa assume bahwa, dan ini kan dia bicara langsung ke Ahab. Berarti dia orang penting dong, orang penting. Raja, seorang raja gitu kan. Seorang raja. Nah, di ayatnya yang kedua dan ketiga dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai, di sebelah timur sungai Yordan. Bayangin saudara yang mungkin kita ya udah posisi hidupnya enak, udah menjadi juru bicara nih, juru bicaranya Tuhan. Mungkin job kita udah enak, environment kita udah enak, lingkungan kita udah enak, pekerjaan kita udah enak, keluarga kita udah enak. Everything is good, everything is mewah, udah nyaman gitu kan. Tetapi Tuhan berkata demikian, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai. Itu dua environment yang sangat berbeda. Mungkin ketika dia melayani Tuhan sebagai nabi, dia datang ke raja-raja dan lain-lain, dan dia diberkati dengan makanan, mungkin dengan tempat tinggal, dengan orang-orang yang mungkin berpendidikan dan berkelas gitu kan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sungai yang bentuknya kan, wah ngapain di sungai, gersang, terus cuma ada air gitu kan, gak ada orang, gak ada apa-apa gitu. Dan itu pasti a question yang kita mungkin pernah alami juga gitu kan. Nah aku pernah berada di posisi sama seperti Elia. Waktu 2022 itu pertama kali aku masuk kuliah ya. Waktu aku masih SMA aku diperhadapkan dengan a few options untuk kuliah, puji Tuhannya ya. Ada Indo, US atau New Zealand. First option aku pasti pilih Indo karena aku anak rumahan, aku pinginnya ya dekat keluarga, dekat mami papi gitu kan, dekat adik-adikku semuanya. Teman-temanku juga di Surabaya kebanyakan. Dan yang ke New Zealand tuh gak ada sama sekali, I don't know anyone gitu kan. Lalu aku udah apply beberapa tempat kuliah, udah dapat scholarship, udah keterima. Terus tiba-tiba papaku kasih option, kamu mau gak kalau sekolah di luar? Entah kamu mau di US atau di New Zealand gitu. Nah dan kebetulan jadi ada option lain itu, lalu aku pemikiran pertama adalah US aja kalau gitu. Karena banyak teman-temanku yang ke US juga, walaupun ya aku nggak di kota yang sama-sama mereka, tetapi ya US lah gitu kan, orang Indo siapa sih yang nggak mau ke Amerika gitu kan. Dan kebetulan juga ada a family there yang took care of my mom waktu dia kuliah di Surabaya. So ya udah aman lah hidupnya kayaknya gitu kan. Di Indo udah ada orang tua aman. Kalau ke US itu aman juga karena udah ada keluarga yang pernah took care of my mom. Jadi mereka pasti take care of me, gak mungkin gak gitu kan. Gak mungkin mereka suruh aku kerja atau apa gitu. Maksudnya yang kerja paksa atau apa gitu karena mereka ada restoran gitu. Dan so I was thinking maybe US gitu kan. Lalu seberjalannya waktu, secara nggak sadar, nggak tahu kenapa akhirnya Tuhan suruh aku ke New Zealand. Dan kalau saudara bayangin, kalau misalnya aku pikir lagi ulang nih ya, ini aku waktu siapin firman ini aku mikir ulang kan, iya ya kenapa aku ke New Zealand ya? Karena tempat nyaman itu ada di Indo sama di US. Aku udah ada keluarga, aku udah, maksudnya lebih terjamin lah hidupku kayaknya kalau at that time aku pilih Indo atau US gitu ya. Tapi kadang jawaban Tuhan very different gitu. Sometimes we can't understand dengan logika kita jawaban Tuhan atau apa yang Tuhan mau dari kita. We can never
like try and think ourselves gitu loh. Dan sama seperti Elia, ya, bentuk janji Tuhan itu kadang di luar logika kita. With a completely different environment. Siapa sangka aku yang mikirnya awalnya mau kuliah di Indo atau di US, ke negara, ke New Zealand, ya, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu. Aku pernah ke New Zealand, cuma nggak tahu. I know no one, gitu. I have no one here. But I said yes. Aku tetap melakukannya dan aku tetap memilih untuk ke New Zealand. Dan puji Tuhannya, pada waktu itu minggu pertama aku di New Zealand langsung diajak ke gereja. And so here I am. Ya puji Tuhan sih, and I'm very happy ya. I get to know a lot of people, apalagi yang di gereja ya. And so Elia yang dulunya menjadi bicara Tuhan, jadi juru bicaranya Tuhan, ya memiliki environment yang berbeda. Terus tiba-tiba disuruh ke Sungai Kerit untuk bersembunyi tanpa kepastian berapa lama. Karena Tuhan katakan sendiri, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Berarti he might be running from something atau he's hiding from something. Karena disuruh bersembunyi di tepi sungai, di environment yang aku rasa ya sungai ya, siapa yang mau tinggal di sungai gitu kan. Apalagi long term gitu kan, tinggal di sungai. Tapi Elia, kita lanjut dulu deh bacanya. Di ayat yang keempat dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. So that leads me to my first point. Ya, apa sih yang kita mau belajar dari Elia ini? Sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa pelajari ketika kita diperhadapkan dengan a new season. 3 hal yang kita bisa lakukan, mau kita tahu itu dari Tuhan atau enggak, mau kita tahu itu kita di musim yang mana, doesn't matter. Ada 3 hal yang kita bisa terus lakukan dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan taruh kita. Yang pertama adalah obey. In every season, God will provide. Kita percaya, sama seperti Elia, mungkin Elia mungkin mikir ya dia ya, ngapain aku ke sungai gitu kan, ngapain aku dari yang udah juru bicaranya Tuhan, malah disuruh bersembunyi di sungai. It doesn't make sense. Tetapi dia obey, dia percaya bahwa Tuhan kalau udah Tuhan suruh pasti dia ikutin. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhannya dia. Jadi dia percaya itu. And so Tuhan juga menjanjikan. Tuhan bukannya menyuruh tanpa menjanjikan apapun. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk ke sungai ini, Tuhan mengatakan bahwa engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan menyediakan kok. Ketika kita disuruh Tuhan, oh Tuhan, misalnya, oh Brian kamu harus kesini ya sekarang, kamu harus melakukan ini, kamu harus di season yang baru ini. Tuhan akan langsung katakan juga bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan selalu menyediakan kita, nggak mungkin enggak. Ya, dari kebutuhan, dari makan, minum, Tuhan akan selalu sediakan itu. So we don't have to worry about yang namanya makanan, minuman, kebutuhan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Lalu setelah kita tahu itu, kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat yang ke-5 dikatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dia nggak nego sama Tuhan, dia nggak, aduh Tuhan, harus ke New Zealand sih, US lo lebih enak Tuhan. I could have done that. Atau mungkin, aduh Tuhan Indo lah enak Tuhan, aduh pengen babi aku. Ya kan, pengen nasi padang, ya kan, enak banget tuh nasi padang. Tapi sometimes we just have to follow God. Sometimes we just have to say yes and obey. Jadi obey is actually saying yes to God. Itu kita, oke Tuhan, aku mau melangkah, aku mau say yes. Gitu kan. Sama dengan Ribka, ketika Karah itu datang, dia mau say yes. Dia mau
mengikuti hambanya Ishak, Yakub, Abraham. Nah, untuk pergi gitu kan, untuk menjadi calon istrinya gitu kan. Lalu and so Elia obey sama Tuhan. Walaupun Elia nggak tahu kapan Tuhan mau dia pergi dari tempat itu. Karena Tuhan nggak bilang, kamu harus pergi dari sini ya. Nanti kamu di sini setahun, habis itu kamu pergi. No, Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan cuma suruh, oke, Elia, kamu ke tepi sungai. Udah gitu doang. Elia nggak tahu kapan Tuhan mau dia pergi. Tetapi Elia tetap obey. Karena sumber kehidupannya doesn't come from the well. Tapi datangnya dari Tuhan. Nah ketika misal kita, jika Elia, sumber kehidupan Elia adalah well yang lama, yaitu menjadi juru bicaranya Tuhan pada saat itu. Kalau dia tetap mau stay nih, aku mau stay sama Raja Ahab. Di sini aja udah Tuhan, aku nggak mau ke sungai. We never know what's gonna happen. Kita nggak tahu kalau dia disobey Tuhan tuh kayak apa. Cuma kita tahu banyak kisah di perjanjian lama tentang Israel ketika mereka disobey God. Amarah Tuhan tuh sangat luar biasa kepada bangsa Israel. And so, tapi karena Elia percaya dan Elia mau ikut Tuhan, ya dia tetap obey walaupun dia nggak tahu itu tujuannya kemana. Dia nggak tahu habis dari sungai itu dia gimana. Karena kita tahu ya karena Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, berarti there's no water source. Gak ada hujan. Lalu Elia disuruh ke sungai. Yang kita tahu nanti kita akan baca bahwa sebenarnya sungainya itu sumber airnya dari hujan. Gitu. So it doesn't make sense. So mungkin sama seperti kita ya. Mungkin kita yang pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Mungkin ada yang udah lulus kuliah. Ya, aku juga lagi apply visa buat post study work visa. Kita dikasih visa dari New Zealand 3 tahun untuk cari kerja, untuk bisa, ya kalau mau residen, kita harus mencukupi kriteria mereka gitu kan. Tetapi, that's how a lot of people see it. Ya kan banyak orang lihat, oh kamu udah lulus ya, berarti nyawahmu tinggal 3 tahun nih. Kalau kamu nggak bisa hidup, kamu nggak bisa cari kerja, kamu nggak bisa cari gaji yang nutupin, udah goodbye, balik Indo. Tetapi itu adalah prinsip ketika kita memegang New Zealand sebagai well kita. Ketika kita memegang New Zealand sebagai sumber kehidupan kita, ya instead of Tuhan, itu yang akan kita pikirkan bahwa oh ini ada time bomb 3 tahun nih, habis 3 tahun udah goodbye gitu kan. Nah, jangan sampai kita menjadikan New Zealand sebagai well kita atau sumber kehidupan kita. Tetapi jadikanlah Tuhan sumber kehidupan kita sama seperti Elia. Karena Elia memegang Tuhan sebagai sumber kehidupan, well-nya itu bisa ditinggal dengan senang hati. Dia langsung, yes Tuhan, oke, aku ke sungai sekarang, aku ke tepi sungai sekarang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. I can believe that visaku cuma akan dikasih 3 tahun, lalu habis itu aku harus pulang Indo. I can believe that. Tapi I don't want to. Aku percaya, aku ikut Tuhan. Aku ikut sumber dari segala sumber. Aku ikutin sumber kehidupanku. Jadi, mau aku dapat visa, aku gak dapat visa, aku percaya that new season itu Tuhan udah rencanakan buat aku. Amin. Lalu kita lanjut ke ayatnya yang ke-7. Dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, di sini kita mendapat jawaban tadi ya, bahwa sebenarnya sumber sungai itu adalah hujan. Lalu pada waktu di awal,
Elia bilang ke Raja Ahab bahwa gak akan ada hujan kalau Tuhan gak mengizinkan. And so, gimana dia bisa hidup? Apa jaminannya sungai itu akan, dan ini dikatakan sungai itu menjadi kering. Berarti gak ada jaminan ya. Mungkin yang kelihatannya mustahil, yang kelihatannya impossible, bagi Tuhan mustahil. Bagi Tuhan pasti tidak mustahil. Yes, itu dia katanya. Nah, kita baca dulu yang bagian yang aku highlight pertama, sesudah beberapa waktu. Nah, di sini Tuhan gak kasih tahu timelinenya ke Elia. Dikatakan sesudah beberapa waktu. We don't know how long it is. We don't know, mungkin bisa sebulan, setahun, mungkin 3 tahun, gitu kan. We don't know. Tapi berikutnya dikatakan sungai itu menjadi kering. Nah, setauku, sungai itu nggak bisa kering. Maksudnya bakal akan ada selalu kan sumber air ya. Jadi harusnya sungai itu nggak bisa kering unless it's a very bad season. Atau yang sangat benar-benar karena nggak ada hujan jadi kering. Dan saudara bayangin kalau nggak ada hujan berapa tahun baru sungai bisa kering. Lama nggak kira-kira? Ya aku sih assume lama ya karena kayaknya sungai itu kan sumber airnya harusnya bukan dari hujan saja tapi dari mata air juga, dari bawah bumi gitu kan. Tapi kalau sampai bisa kering berarti benar-benar lama banget. So we don't know how long. Ya, Nabi Elia ini harus stay di situ, tapi dia tetap obey, dia tetap setia, dia tetap percaya sama Tuhan gitu. Ya udah disuruh ke sungai, nggak dikasih timeline, sungainya kering lagi gitu kan. Apakah kita pernah ada di situasi itu? Mungkin kita pergi dari season 1 ke season yang baru. Kita diperhadapkan, kita dikasih Tuhan. Mungkin ya kita yang udah nyaman ya. Kita udah nyaman. Mungkin yang udah dari Aussie ke New Zealand gitu. Udah nyaman Tuhan di Aussie. Terus disuruh pindah ke New Zealand gitu kan. Everything is new, everything is new. Dan mungkin kita sebagai manusia kita pasti pernah berpikir dong. Tuhan kok kayaknya udah nyaman terus disuruh pergi. Udah enak kok disuruh pergi gitu kan. Dan kita nggak tahu berapa lama kita akan ada di musim yang baru ini. Ya, mungkin buat aku cuma tahu bahwa nyawaku akan 3 tahun. Setelah itu, ya itu rencana Tuhan udah gitu kan. Aku nggak tahu juga mungkin sebelum 3 tahun aku udah disuruh pergi sama Tuhan. I don't know. Kita nggak tahu gitu kan. Tetapi ya itu berarti sangat membutuhkan waktu yang lama dan kita kadang diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini yang akhirnya question God. Tuhan kok gini sih Tuhan? Tuhan aku loh udah nyaman di season yang lama, aku udah settle, aku udah better, aku udah mungkin aku udah punya pekerjaan, aku udah udah oke lah hidupnya udah oke gitu kan. Tapi lalu Tuhan suruh, Tuhan perintahkan untuk kita ke new season, kita harus cari new well, kita harus cari sumber air baru. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itulah bentuk dari ujian sebenarnya dari Tuhan. Ujian iman kita untuk apakah kita tetap percaya sama Tuhan. So that leads to my second point. Kalau yang pertama tadi kita belajar ya, di setiap musim kita bisa selalu obey sama Tuhan. Yang kedua, kita bisa trust sama Tuhan. Obey is actually saying yes. And trust is actually surrendering everything into God's hand. Kita percaya that the God who gives the promise is the God who will provide. Karena Tuhan yang memberi promise itu, maka Tuhan juga yang akan menyediakan. Don't worry about that. Karena kalau Tuhan promise aku untuk stay di New Zealand, atau saudara, untuk Tuhan promise saudara something, Tuhan juga yang akan menyediakan. Don't worry about that. Karena kalau kita obey tanpa trust, itu sama seperti ada orang yang diberikan mungkin instruction juga ya sama kayak Elia. Itu kan diberikan firman. Lalu kita sudah obey, oke Tuhan. Tapi apakah kita trust? Ya ketika mungkin kita dikasih
suatu gambaran dari Tuhan atau ini ya Tuhan, firman Tuhan gitu kan. Kamu bakal dapat pekerjaan di bidang ini. Kamu akan aku pakai di bidang ini. Tuhan bilang gitu. Dalam perusahaan atau bidang inilah pokoknya gitu. Lalu kita udah dapat kerjaannya nih. Oke, terus kita udah sadar bahwa oh iya ini Tuhan nih pasti yang kasih. Udah nggak mungkin bukan Tuhan, udah pasti Tuhan. Udah acknowledge nih, udah obey. Oke Tuhan, aku gaspol pokoknya di kerjaan ini. Aku bakal berusaha yang terbaik, aku bakal kasih kamu yang terbaik Tuhan. Tapi apakah kita trust? Ya, ketika kita menjalaninya, apakah kita bersungut-sungut? Kok kerjanya susah ya Tuhan? Aku gak sanggup nih kayaknya Tuhan. Aku kayaknya aduh gak kuat banget lah Tuhan. Mungkin Tuhan kok tega sih kasih aku kayak gini? Wow, itu pertanyaan yang sangat menggambarkan bahwa kita belum trust Tuhan. Kita cuma obey, oh ya udah Tuhan, aku mau. Tapi kita belum trust, kita belum percaya bahwa sebenarnya itu pun Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan juga akan menyediakan cara-caranya untuk kita bisa solve that problem. So, kita harus tahu bahwa ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, obey doang itu gak cukup. Karena apa? Karena tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. That's the whole point of our life. Kalau kita mau hidup untuk menjadi kaya, untuk bisa dapat nilai bagus, untuk bisa dikenal banyak orang. Tujuan kita berarti udah salah. Kita ikut Tuhan udah salah dari awal. Dan sama seperti Elia, dia percaya bahwa hidupnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu di Sarfat, cerita setelahnya, bahwa nanti di Sarfat ketika dia disuruh Tuhan pindah, itu ada 2 orang yang diselamatkan. 2 orang yang diselamatkan. So the God who gives the promise is the God who provides. Lalu kita baca di ayat berikutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Faktanya adalah kita tahu bahwa Elia setia dalam menjalankan perintah Tuhan. Dia tetap setia, dia disuruh ke sungai, yes Lord, berangkat gitu kan. Tuhan suruh, oke sekarang kamu ke Sarfat. Siap Tuhan. Mungkin waktu dia di sungai itu dia kelaparan atau haus mungkin karena sungainya kering. Tetapi Tuhan, kembali lagi Tuhan kita Tuhan yang menyediakan. Lalu Tuhan memberikan a new season lagi kepada Elia. Bahwa di saat ini dia harus pergi ke Sarfat untuk bertemu dengan seorang janda yang nantinya akan memberi dia makan. Nah mungkin in this season, sebelum dia pergi ke Sarfat, mungkin dia bisa bilang loh, Tuhan aku belum dapat apa-apa di sini. Karena mungkin waktu dia melayani raja atau dia menjadi juru bicara, dia mendapatkan sesuatu gitu kan. Mungkin dia mendapatkan entah title atau entah acknowledgement dari orang-orang banyak. Tapi waktu dia ada di tepi sungai ini, apa yang dia dapat? Season ini apa yang dia dapat? Dia cuma ada di sungai, dia cuma kerjaannya tiap hari makan, minum air, makan, minum air. Dia nggak melayani, nggak ada orang di situ, dia cuma tinggal sendiri. Jadi dia sebenarnya bisa aja dong nanya, Tuhan aku loh belum dapat apa-apa di season ini, kok udah ganti lagi seasonnya, aku harus cari lagi yang baru well-nya. Karena yang dia alami, yang Elia alami itu cuma pengurangan. Karena kita tahu hujan yang gak turun, berarti airnya itu semakin lama semakin berkurang. Udah otomatis. Dan dia nggak bertumbuh mungkin karena tidak ada apa-apa di situ. Dia nggak bertumbuh, dia nggak
there's nothing going on di season itu. Tapi kok Tuhan udah suruh pindah? Mungkin kita juga pernah ya di titik seperti itu. Kita udah di new season, kok rasanya kayak nggak ada apa-apa ya. Kok rasanya kayak flat-flat aja gitu. Flat-flat aja. Kita udah percaya Tuhan, kita udah melakukan bagian kita udah menghidupi gitu ya, menghidupi janji Tuhan. Tapi kok nggak merasa apa-apa Tuhan. Tapi mungkin itu a season bukan untuk saudara yang diberkati. Mungkin itu untuk Tuhan bekerja. Mungkin itu Tuhan bekerja lewati saudara dari musim itu. Mungkin kalau dia nggak nurut sama Tuhan, mungkin Raja Ahab udah bunuh dia. Karena dikatakan dia disuruh bersembunyi. Berarti mungkin ada ancaman yang datang. Lalu ketika dia nggak nurut, sebenarnya it's for his life, it's for his own life gitu. Tapi kita tahu faktanya bahwa dia setia menjalankan perintah Tuhan. Nah, contoh lagi, ketika misalnya kita dipanggil atau kita tahu kita punya hati, Tuhan kasih kita hati untuk melayani. Ya, melayani nggak harus dalam gereja, di luar gereja. Juga that's the real pelayanan gitu kan. Ketika kita melayani orang yang belum kenal Tuhan dan akhirnya they're saved, dia diselamatkan gitu kan. Tapi mungkin kita pernah ada di satu situasi di mana kita bertanya sama Tuhan, Tuhan aku mau, tapi skillku belum segitu Tuhan. Atau mungkin Tuhan, aku mau tapi aku nggak punya waktu. That's just obeying without trust. Aduh Tuhan, aku nggak punya resource-nya. Kayaknya aku nggak bisa deh Tuhan disuruh kayak gini. Aku nggak bisa deh. Siapa nanti yang bantu aku Tuhan? Padahal Tuhan yang memberikan panggilan itu, dia juga yang tahu apa yang kita butuhkan. Amin. So Elia nggak pergi ke Sarfat karena dia tahu janda itu punya makan. Bisa jadi karena tanahnya kering dan itu janda itu bisa supply dia dengan food and drinks gitu kan. Tetapi dia tidak pergi karena makan, tetapi Elia pergi karena Tuhan yang perintah. God said so. Jadi God said go, ya dia go. Gitu kan. Lalu setelah kita tahu kita harus obey, kita harus trust. In every season of our life, kita bisa terapkan ini, nggak mungkin nggak. Kita obey sama Tuhan, ya kita trust Tuhan. Lalu yang ketiga adalah abide. Abide in God. Remain in me and I will remain in you. Kebetulan bulan lalu aku ikut camp di Auckland, youth campnya Auckland. Temanya adalah abide. Gimana kita bisa terus hidup dalam Tuhan walaupun ya in every season gitu ya. Dan aku rasa sangat memberkati dan sangat membantu pemikiran-pemikiran yang kadang aku bisa kerjain sendiri deh, atau kayak ya udah aku nggak perlu Tuhan dulu deh kalau ini, aku nggak perlu Tuhan dulu gitu. Ternyata in every part of our life kita perlu Tuhan. And so singkat cerita ya, ketika Elia pergi ke Sarfat, Elia bertemu dengan janda dan anaknya itu. Kita tahu ceritanya lumayan familiar ya dengan cerita janda ini, bahwa dia mengumpulkan buli-buli dan akhirnya buli-buli minyak, dan akhirnya dia rumah tangga janda itu dipenuhi dengan berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Lalu ketika anaknya pun meninggal, akhirnya Tuhan membangkitkan kembali. Lalu di ayat 24 kita tahu bahwa ayat yang terakhir bahwa two lives were saved. 2 nyawa telah diselamatkan. Ketika kita abide. Jadi Elia mengalami 3 musim yang berbeda. Musim yang pertama yaitu ketika dia harus berhadapan dengan raja, ya role dia sebagai juru bicara Tuhan. Musim yang kedua
yaitu a waiting season, di mana dia harus menunggu dan dia percaya bahwa ke depannya Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah menjadi pembawa mujizat. Kalau dia udah komplain di sungai itu, dia nggak akan dibawa ke Sarfat, dia nggak akan ke Sarfat karena imannya mungkin udah tergoyahkan. Karena mungkin dia belum siap waktu itu. Tapi ketika dia mau obey, Tuhan bilang, oke, kamu ke Sarfat sekarang. Dan dengan kekurangan air dan kekurangan makan itu dia tetap obey sama Tuhan. Oke Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Gitu. Dan apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan. It's not about him. Dia nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat makanan. Kebutuhan itu tadi. Tetapi yang besar, yang wow, itu 2 nyawa diselamatkan. 2 orang percaya Tuhan. Isn't that our purpose? Bukankah itu tujuan hidup kita? Apakah nama Tuhan sudah dipermuliakan dari hidup saudara? Aku udah mau selesai. So itu akan menjadi tujuan utama hidup kita, yaitu memuliakan nama Tuhan. Saudara di sini siapa yang mau memuliakan nama Tuhan? Boleh angkat tangan? Amin. Beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Amin. Because hidup kita itu purely buat memuliakan nama Tuhan. Ketika kita hidup bukan untuk memuliakan nama Tuhan, berarti there should be a question mark di situ. Apakah hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan? Kalau kita belum melihat bahwa sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh kok sama-sama aja ya. Mungkin kok nggak melihat, melihat kebaikan Tuhan di hidup kita mungkin atau apa. Karena aku percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, orang-orang sekitar kita akan terpengaruh, nggak mungkin nggak. Ketika kita memilih untuk kita percaya sama Tuhan, kita memilih untuk hidup kita dipimpin oleh Tuhan, orang-orang sekitar kita pasti akan terpengaruh. Pasti akan terpengaruh. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kan, jadilah garang dan terang. So obey when it doesn't make sense, trust when it doesn't look enough, and abide when it doesn't feel easy. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.